Timnas Indonesia versus Arab Saudi. Akankah Ula Romeni Eliano starter? Eliano pribadi yang sangat baik dan dia berusaha untuk bisa menerima tidak dimasukkan dalam skuad. Eliano Reijnders mencoba menerima keputusan usai dicoret Shin Tae-yong dari Timnas Indonesia. ...26 pemain ikuti sesi latihan Timnas Indonesia jelang laga lawan Arab Saudi. Kevin Dix absen. Timnas Indonesia versus Arab Saudi. Akankah Ula Romeni Eliano starter? Timnas Indonesia bakal meladeni laga penentuan kontra Arab Saudi dalam ajang kualifikasi Piala Dunia Zona Asia ronde ketiga di Stadion Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Selasa, 19 November 2024. Tentu, Timnas Indonesia tak ingin kembali sia-siakan peluang mereka untuk bisa mendapatkan 3 poin yang teramat didambakan. Terlebih, posisi Timnas Indonesia saat ini terjepit karena berada di posisi juru kunci klasemen sementara grup C. Timnas Indonesia baru mengumpulkan 3 poin dari 5 pertandingannya. Dengan rincian 3 kali seri serta 2 kali menelan kekalahan. Sementara Arab Saudi membutuhkan kemenangan guna bisa menyusul Jepang dan mengunci 1 tiket otomatis ke Piala Dunia 2026 dengan duduk di posisi kedua klasemen akhir. Lantas, bagaimana prediksi susunan pemain Timnas Indonesia kontra Arab Saudi? Merujuk skema terkini, formasi modern Shin Tae-yong dengan mengandalkan 3 bek sejajar masih kans dipertahankan. Di mana, skema itu kontras dengan apa yang dipertontonkan Timnas Indonesia saat bertandang ke markas Arab Saudi beberapa waktu lalu. Saat itu, Timnas Indonesia berhasil mencuri 1 poin dari markas Arab Saudi. Untuk di pos penjaga gawang, kiper FC Dallas, Martin Paes masih jadi yang utama meski lakukan blunder di laga kontra Jepang. Martin Paes disinyalir bakal dilapisi oleh Kevin Dix, Jai Itzes dan Justin Hubner, yang akan berdiri sejajar di pos paling belakang. Dengan catatan, cedera yang dialami Kevin Dix saat menghadapi Jepang tak parah. Sementara di pos bek kanan dan kiri kans diisi oleh Sandy Walsh dan Kelvin Verdong. Sedangkan di pos gelandang, kembalinya Ivar Jenner dari akumulasi kartu kuning ditaksir bakal lebih menghidupkan lini tengah Timnas Indonesia. Dan untuk Trisula di lini depan, Shin Tae-yong ditaksir bakal memainkan 3 nama yakni Rafael Struijk, Witan Sulaiman dan Ragnar Oratmangoen. Nama Witan Sulaiman disinyalir bakal diturunkan sejak menit pertama, sedangkan Jakob Sayuri Kans dimainkan sebagai daya ledak di babak kedua. Bagaimana dengan Ula Romeni dan Eliano Reijnders? Untuk Ula Romeni, belum dapat diketahui akankah ia bisa diturunkan kontra Arab Saudi atau tidak. Mengingat, Ula Romeni hingga kini diketahui belum melakukan sumpah WNI. Penyerang FC Utrecht itu diketahui baru diumumkan oleh Erick Thohir di Instagram pribadinya. Sementara untuk Eliano Reijnders, kansnya dimainkan Shin Tae-yong masih abu-abu. Hal itu dapat dilihat dari pernyataan Shin Tae-yong mengenai alasannya tak memasukkan Eliano Reijnders ke dalam DSP kontra Jepang. Namanya tercoret dari skuad bersama dengan Yance Sayuri serta Ramadan Sananta. Untuk Eliano Reijnders tidak masuk ke tim karena tidak baik untuk masuk ke skuad, ujar Shin Tae-yong. Eliano Reijnders mencoba menerima keputusan usai dicoret Shin Tae-yong dari Timnas Indonesia. Pemain Timnas Indonesia, Eliano Reijnders, berusaha untuk mencoba menerima kenyataan pahit setelah dicoret Shin Tae-yong.
Hal itu disampaikan secara langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumarji, kepada awak media di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, 17 November 2024. Shin Tae-yong sebelumnya mencoret Eliano Reijers dari skuad jelang laga Timnas Indonesia melawan Jepang pada pertandingan kelima Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 15 November 2024. Selain Eliano Reijers, Shin Tae-yong juga mencoret Ramadan Sananta, Yance Sayuri, dan Ivar Jenner. Pencoretan Eliano Reijers menjadi buah bibir pecinta sepak bola Indonesia. Pasalnya, pemain asal klub PEC Zwolle itu didatangkan lewat proses naturalisasi untuk menambah kuat Timnas Indonesia. Ini sudah kedua kalinya Shin Tae-yong mencoret Eliano Reijers. Sebelumnya, pemain keturunan Belanda itu dicoret saat Timnas Indonesia menghadapi Cina pada laga keempat Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, 15 Oktober 2024. Saat itu alasan pencoretan Eliano Reijers karena taktik. Nah, untuk lawan Jepang, Eliano Reijers dicoret karena kemampuannya masih belum pas masuk ke skuad Timnas Indonesia. Eliano Reijers merupakan pribadi yang baik. Dia berusaha bisa menerima keputusan tidak masuk ke skuad, kata Sumarji. Meski dicoret Shin Tae-yong, Eliano Reijers tetap berusaha agar bisa masuk ke line-up Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Dijadwalkan, Timnas Indonesia akan menjamu Arab Saudi pada pertandingan ke-6 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di SUGBK, Selasa, 19 November 2024. Eliano Reijers merupakan pemain berposisi sebagai bek sayap kanan. Ia harus bersaing dengan sejumlah pemain top seperti Kevin Dix, Sandy Walsh, dan Jakob Sayuri. Dia tetap bersemangat berupaya membuktikan bahwa bisa bersaing di posisinya, kata Sumarji. Sumarji tidak tahu apakah nanti Eliano Reijers dimainkan Shin Tae-yong lawan Arab Saudi. Namun yang pasti, Eliano Reijers akan berusaha semaksimal mungkin menembus skuad Timnas Indonesia. Kita akan lihat nanti bagaimana perkembangan Eliano Reijers di latihan hari ini dan besok. Semoga saja Coach Shin Tae-yong bisa melirik dan melihat sekaligus memasukkannya ke dalam skuad, kata Sumarji. 26 pemain ikuti sesi latihan Timnas Indonesia jelang laga lawan Arab Saudi, Kevin Dix absen. Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan untuk melawan Timnas Arab Saudi dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Namun, Kevin Dix absen karena cedera. Latihan Timnas Indonesia berlangsung di Stadion Madia, Jakarta Pusat, pada Minggu, 17 November 2024, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Garuda berkekuatan 26 pemain. Latihan Timnas Indonesia terbuka selama 20 menit untuk diliput media dan melakukan wawancara. Sesudah itu, latihan Garuda berlangsung tertutup. Dalam 20 menit awal, Timnas Indonesia masih berlatih secara ringan. Para pemain juga sempat bermain bola tangan. Rizky Ridho dan kawan-kawan terlihat rileks. Untuk Kevin Dix, bek FC Copenhagen di Liga Denmark itu belum pulih dari cedera kaki yang dialaminya ketika membela Timnas Indonesia kontra Timnas Jepang pada Kamis, 15 November 2024. Kevin Dix berlaga sebagai starter selama 40 menit, tapi harus digantikan oleh Sandy Walsh. Pemain berusia 28 tahun itu telah menjalani pemeriksaan, dan dikabarkan hanya menderita cedera ringan. Namun, Kevin Dix tetap diragukan untuk memperkuat Timnas Indonesia kontra Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat, pada Selasa, 19 November 2024. Untuk menghadapi Arab Saudi, Timnas Indonesia kembali bisa diperkuat oleh Ivar Jenner. Gelandang Jong Utrecht di Liga Belanda itu absen melawan Jepang karena akumulasi kartu. Dalam klasemen sementara Grup C, Timnas Indonesia terbenam di dasar klasemen sementara. Garuda hanya meraih 3 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Arab Saudi menduduki posisi ketiga Grup C, armada Hervé Renard itu mencatatkan 6 poin dalam 5 penampilan.